kita bersyukur kita bisa bertemu lagi di rumah Tuhan. Walaupun dengan kondisi yang sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya, tapi kita bersyukur kalau kita masih boleh datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan? Kita akan buka dalam kitab Habakuk. Habakuk pertama, Habakuk pasal 1 maksud saya, ayat yang pertama sampai keempat. Dari layar, tapi saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kezaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu bahwa seorang nabi ini berbicara, biasanya berbicara menyampaikan pesan Allah kepada umatnya. Jelas-jelas Habakuk adalah seorang nabi, karena di ayat yang pertama dikatakan ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Dan Nabi Habakuk merupakan salah satu nabi-nabi kecil. Dan yang menarik adalah kalau seorang nabi biasa menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya, Nabi Habakuk menyampaikan keluhannya kepada Tuhan. Nabi Habakuk berkata, berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita, tidak semuanya berjalan seturut dengan apa yang kita kehendaki. Tidak semuanya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Bahkan mungkin kita sudah tekun berdoa, ada yang sudah berpuasa, tapi seperti Nabi Habakuk, dia mengatakan bahwa di mana Tuhan di tengah-tengah masalah yang saya hadapi. Dan itulah topik yang akan kita bahas hari ini. Bahkan sepanjang bulan ini, kita akan belajar bagaimana kita tetap kuat, tetap teguh di tengah-tengah masa yang sukar. Stay strong in tough times. Kita tetap teguh ketika Tuhan tidak kunjung mengabulkan doa-doa kita. Dan kita melihat bahwa di dalam ayat-ayat ini, Habakuk menuliskan bahwa secara gamblang, secara berani, secara jujur, dia bertanya kepada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan? Sampai berapa lama lagi Tuhan? Kami berteriak, aku berteriak, dan Tuhan tidak mendengar. Aku berdoa, dan Tuhan tidak menjawab. Ada hal yang terjadi di depan kita setelah beberapa bulan. Mungkin kita mulai terbiasa, tapi awal ini terjadi, awal pandemi menyerang setiap kita, setiap penduduk bumi. Saya percaya bahwa setiap orang merasa kaget karena ini sesuatu yang tiba-tiba datang. Dan sebagai umat Tuhan, maka respon kita adalah berdoa. Saya yakin, saya percaya bahwa banyak sekali doa-doa yang sudah dinaikkan. Banyak sekali umat Tuhan yang beribadah semakin sungguh-sungguh, berseru, memohon Tuhan menolong. Tetapi alih-alih terjadi pertolongan, mungkin banyak yang mengalami pekerjaan harus berhenti karena dirumahkan. Berdoa untuk suatu pekerjaan yang baru, mengikuti doa, mengikuti puasa. Saya percaya bahwa kita melakukannya dengan segenap hati, kita sungguh-sungguh. Tapi apakah setiap doa-doa kita itu langsung mendapat jawaban dari Tuhan? Nah, seringkali kita mengalami bahwa Tuhan belum menjawab doa-doa kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita semakin datang mendekat kepada Tuhan, semakin kita melihat bahwa ternyata dalam firman Tuhan itu ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Tuhan. Mengapa Tuhan kau biarkan? Mengapa hatiku gelisah? Mengapa? Dan bahkan Yesus sendiri pada saat dia di atas kayu salib, ketika dia disalibkan, dia bertanya, dia berseru,
Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi, jangan pernah takut untuk jujur. Mungkin Bapak Ibu mengalami, Bapak Ibu sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh, berdoa untuk bisnis, usaha yang Bapak Ibu buka, minta Tuhan campur tangan. Dan pada saat mengalami kesulitan, bukannya ada pertolongan dari Tuhan, tapi kesulitan itu makin banyak, kesulitan itu makin bertubi-tubi. Selesaikah sampai di situ? Saya percaya tidak. Ada yang namanya Bapak Ibu momen di mana kita mengalami krisis kepercayaan. Pada saat cinta mula-mula, luar biasa, senang untuk ikut Tuhan, persekutuan, doa, semua doa diikutin. Setiap kali doa, mulai dari doa yang kecil-kecil sampai doa yang besar-besar, Tuhan jawab. Bahkan doa yang mungkin terkesan kayak mustahil-mustahil gitu ya, Tuhan jawab. Tapi kemudian mengalami penurunan, mengalami Tuhan kok kayaknya stagnan ya, gak ngalamin jawaban doa, gak ada sesuatu, datang ibadah, berdoa, baca Alkitab, udah gak lagi ngalamin apa yang namanya Tuhan itu nyata, berbicara. Dan kita mulai mengalami penurunan. Bahkan bukan sampai di situ aja, kita mengalami yang namanya krisis kepercayaan. Kita mulai, bener gak ya ini ya? Bener gak sih aku ini ikut Tuhan, tapi kenapa? Saya berdoa untuk kesembuhan, sakit saya gak sembuh. Saya minta Tuhan, saya percaya, saya perkatakan iman saya. Oh, firman Tuhan berkata, speak faith. Perkatakan iman. Saya berkata iman saya pasti sembuh. Tapi bukannya sembuh, malah semakin sakit. Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu menyatakan apa yang Bapak Ibu tahu tentang firman Tuhan. Sungguh-sungguh. Tapi mengalami apa yang namanya lembah. Dan percayalah bahwa Bapak Ibu gak sendirian. Ada banyak yang mengalami seperti itu. Berdoa untuk suami, berdoa untuk istri, berdoa untuk anak. Doa-doanya belum dijawab oleh Tuhan. Mau berapa lama lagi Tuhan? Mau berapa lama lagi? Kita mengalami lembah kekelaman dalam kehidupan kita. Tetapi jangan berhenti di situ. Jangan stop sampai di situ. Jangan tinggalkan Tuhan karena masalahmu. Jangan tinggalkan Tuhan karena doa-doa yang belum dijawab. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang masih menjawab doa-doa kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Kita lihat di dalam firman Tuhan di pasal yang kedua, Habakuk 2 ayat 1 sampai 4. Bapak Ibu boleh bantu saya. Bapak Ibu baca ayat yang pertama, saya akan baca ayat kedua. Kita baca bergantian 4 pasal ini. Habakuk 2 ayat 1 sampai 4. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ayat 2. Lalu Tuhan menjawab, demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan buktikanlah itu kepada roh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar akan percaya. Amin. Amin. Ayat yang keempat berkata, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang benar akan hidup oleh iman. Habakuk adalah suatu nabi, seorang nabi, dan namanya Habakuk itu memiliki arti bergumul dan merangkul. Bergumul, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit kepada Tuhan, tetapi dia juga merangkul, melekat, mendekat kepada Tuhan. Ketika kita berdoa dan ketika Tuhan belum menjawab doa kita, ketika kita berdoa bersungguh-sungguh, tetapi kenyataan tidak seperti apa yang kita doakan, mari kita belajar seperti Nabi Habakuk. Dia berani untuk bergumul. Dia berkata, pada saat di ayat yang pertama dikatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara.
Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku. Bapak Ibu Saudaraku, jangan lupakan setiap firman-firman yang kita dapatkan. Bahkan kalau kita perlu dikatakan di sini, tuliskan itu, ingat firman-firman itu, supaya pada waktu kita mengalami kelemahan, kita akan semakin diteguhkan. Dan di ayat yang keempat, di sini ayat kuncinya yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudaraku, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Begitu pentingnya pernyataan ini, sampai 3 kali diulang di dalam perjanjian baru, yaitu ada di dalam Roma 1 ayat 17, Galatia 3 ayat 11, dan Ibrani 10 ayat 36. Isinya semuanya, orang benar itu akan hidup oleh iman. Orang benar itu hidup oleh iman. Ada orang di tempat ini? Orang benar itu hidup oleh iman. Bukan karena melihat, tapi karena percaya. Iman bukanlah untuk mendapatkan apa yang kita minta, tetapi iman adalah respon kita akan apa yang terjadi. Respon kita terhadap janji-janji Tuhan. Iman bergumul dengan iman, artinya kita percaya bahwa Tuhan melakukan yang terbaik bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik buat kita. Oleh karena itu, kalau saya boleh menyimpulkan dalam satu statement, orang yang beriman adalah orang yang dapat bergumul dengan Tuhan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang jujur, dan tetap melekat kepada Allah dengan penuh kepercayaan. Kita bisa terbuka, kita nggak perlu sugar coated itu membuat manis gitu ya. Kita mau memaniskan bahasa kita di hadapan Tuhan. Tidak, kita bisa ngomong apa adanya sama Tuhan. Kita bisa nyatakan apa yang ada di hati kita kepada Tuhan. Dan kita tetap menaruh percaya kepada Dia. Katakan amin Bapak Ibu Saudaraku. Hari-hari ini saya percaya bahwa banyak kita akan mengalami tantangan. Hari-hari ini gak semakin mudah Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa supaya pandemi berakhir. Kita gak tahu kapan berakhir. Kita berdoa supaya vaksin segera keluar. Saya punya harapan tinggi kita mendapatkannya tepat pada waktunya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, yang harus kita lakukan adalah jangan menyerah, jangan berhenti hanya karena Tuhan belum menjawab doa-doa kita. Tetap bergumul, tetap merangkul. Artinya apa? Di saat orang mengalami masalah, kadang-kadang orang kan saat mengalami masalah berpikir, wah kalau begitu untuk apa mengikut Tuhan? Kalau begitu untuk apa setia? Kalau begitu untuk apa terus merenungkan firman Tuhan? Kalau saya mau katakan, justru karena kita mengalami satu pergumulan, tantangan yang kita nggak bisa kalau kita sendirian, justru karena itulah kita lebih lagi membutuhkan Tuhan. Justru karena itulah kita lebih membutuhkan pertolongan sorga. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia setia akan janji-janjinya. Apakah ada orang-orang yang mau tetap datang kepada Tuhan? Tuhan, sekalipun Engkau belum menjawab doaku, sekalipun Engkau belum menyembuhkan aku, sekalipun Engkau belum memberikan aku anak keturunan, sekalipun aku belum melihat doa-doaku dijawab oleh Tuhan, tapi aku akan tetap setia melayani Tuhan. Adakah orang-orang yang mau berkata seperti itu? Saya percaya seperti Nabi Habakuk yang berkata, orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Dan saat kita berani melangkah dengan iman, saat kita berani melangkah dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan, sekalipun situasi tidak seperti yang kita inginkan, sekalipun situasi tidak seperti yang kita doakan, sekalipun apa yang kita doakan belum dijawab oleh Tuhan, maka kita akan mengalami berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, berjalan dari iman yang semakin diteguhkan, semakin dikuatkan, semakin mengalami Tuhan setiap hari. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Habakuk, nabi yang bergumul, tapi juga nabi yang merangkul Tuhan. Saudara dan saya akan belajar ini sepanjang bulan ini, dan doa saya kita menjadi pribadi-pribadi yang bergumul dengan Tuhan, tapi juga kita tidak akan melepaskan Tuhan apapun yang terjadi. Sama seperti Nabi Daniel dan teman-teman yang berkata, sekalipun Tuhan tidak tolong aku gak akan nyembah dewa yang Tuhanku buat. Sama seperti Habakuk di pasal yang ketiga yang menjadi ayat-ayat favorit kita, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun mengecewakan,
tapi aku akan beria-ria. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berani datang kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Sang Penguasa sejarah. Mengapa kita menaruh iman percaya kita kepada Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan adalah Sang Penguasa sejarah. Dia Maha tahu, kita terbatas. Tuhan melihat dari awal sampai akhir, tapi kita mungkin hanya melihat apa yang ada di depan kita. Kita melihat dari sudut pandang kita, tapi sudut pandang Tuhan yang begitu luas, kita tidak bisa melihatnya kecuali kita mempercayakan kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, Dia penguasa sejarah. Dia tahu untuk setiap saudara dan saya apa yang terjadi yang lalu, apa yang terjadi hari ini, dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dia tahu, Bapak Ibu Saudaraku, dan tidak ada segala sesuatu yang direncanakannya yang akan gagal kalau kita tetap mau mengikuti rancangan Allah. Rancangan-rancanganku bukanlah rancangan yang mendatangkan kecelakaan, tetapi rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Itu adalah janji Tuhan. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan selalu menggenapi firman-Nya. Habakuk 2 ayat 2 sampai 3. Mari kita buka sekali lagi, kita lihat kembali. Habakuk 2 ayat 2 sampai 3. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Percaya Bapak Ibu bahwa itu sungguh-sungguh akan datang. Tuhan selalu menggenapi firman-Nya. Amin. Tuhan selalu menggenapi firman-Nya. Firman-Nya ya dan amin. Apa yang menjadi doa-doa kita, apa yang menjadi keinginan, kerinduan kita, mungkin bukan yang terbaik Tuhan, tapi Tuhan tahu dan Tuhan menggenapi apa yang Dia firmankan. Yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan senantiasa bekerja tepat pada waktunya. Habakuk 2 ayat 3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Bapak Ibu Saudaraku, bahwa waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Dikatakan di sini bahwa tidak akan bertangguh. Artinya apa? Jika belum waktunya, kita tidak bisa mempercepat. Tetapi kalau sudah waktunya, saudara dan saya, tidak ada seorang pun yang akan dapat menghentikannya. Saya ulangi, jika belum waktunya Tuhan, engkau tidak akan dapat mempercepatnya. Tetapi jika telah tiba waktunya, engkau pun tidak akan dapat menghentikannya. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Saya percaya bahwa Tuhan itu menolong kita tepat pada waktunya. Tuhan menjawab doa-doa kita tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan berhenti di masa kita menanti. Jangan berhenti di masa kita bertanya, mempertanyakan apa yang terjadi, menantikan janji Tuhan digenapi. Jangan berhenti di situ. Terus datang mendekat kepada Tuhan. Terus lakukan apa yang sudah kita lakukan. Bahkan firman Tuhan berkata, lakukan lagi apa yang pernah kau lakukan. Kembali lagi untuk mengasihi Tuhan. Kembali mempercayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan yang masih bekerja sampai hari ini. Dia tidak pernah berhenti bekerja. Kalau engkau belum melihat jawaban doa, kalau kita, saudara dan saya belum melihat jawaban doa itu, bukan berarti Tuhan tidak sedang melakukan sesuatu. Kalau saudara dan saya belum melihat itu terjadi, bukan berarti tidak terjadi apa-apa. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik. Kita melihat sebagian kecil, tapi Tuhan melihat secara utuh gambaran rencananya yang Dia mau lakukan buat saudara dan saya. Apa yang harus kita lakukan? Percaya bahwa Tuhan adalah Sang Penguasa sejarah. Percaya bahwa Tuhan selalu menggenapi firman-Nya, dan percaya bahwa Tuhan bekerja senantiasa tepat pada waktunya. Saya belajar firman Tuhan ini berkali-kali, saya menangis di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan
tidak berarti saudara dan saya bebas dari masalah. Saya berdoa untuk satu topik doa yang selalu mengganggu dalam pikiran, dalam doa-doa. Saya bergumul pada Tuhan, saya menangis, saya datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan belum jawab. Tuhan masih izinkan itu terjadi. Seperti Rasul Paulus yang berkata, dia sudah berseru untuk duri dalam daging. 3 kali dia mohon sama Tuhan, Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Saya bersyukur untuk satu topik yang dipilih oleh Pak Bambang bulan ini. Biasanya untuk saya terima minggu pertama berat sekali, tapi nggak tahu waktu Pak Gem minta saya bilang oke. Kayak perasaan baru 2 minggu lalu juga khotbah, ini harus khotbah lagi. Dan saya nggak tahu, tiap kali saya belajar, tiap kali air mata saya mengalir. Saya tahu bahwa di luar sana, Bapak Ibu di tempat ini, dan mungkin di mana engkau melihat saya menyampaikan firman Tuhan ini, Tuhan sedang berbicara kepadamu. Jangan berhenti, percaya kepada Tuhan. Tuhan gak pernah merancangkan sesuatu yang jahat. Tuhan selalu baik, bahkan ketika Tuhan belum menjawab doa-doamu, Tuhan selalu baik. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Saya gak bisa bilang, biasanya di akhir kesaksian selalu bilang, ya saya ngalamin ini, tapi kemudian Tuhan tolong. Kali ini khotbahnya beda. Kali ini saya ngalamin, Tuhan izinkan ada masalah, dan masalah itu tetap ada. Tuhan izinkan seluruh keluarga bergumul, dan pergumulan itu tetap ada. Tapi yang kami mau lakukan adalah kami akan tetap mendekat kepada Tuhan. Kami akan tetap setia berdoa. Kami akan tetap setia melakukan bagian kami. Tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia adalah penguasa sejarah. Dia akan menggenapi firman-Nya, dan Dia akan melakukannya tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat, tetapi tidak pernah terlambat. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kasih dan kuasa-Mu tak pernah berubah ya Tuhan. Haleluya Yesus. Glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, apa
Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Mari kita membawakan keluarga kita, walaupun suami, istri, anak kita belum berubah. Apa yang kita harapkan tidak sesuai kenyataan. Mari kita bawakan seluruh pergumulan keuangan kita. Mari kita membawakan seluruh pergumulan kesehatan kita. Mari kita bawakan seluruh pekerjaan, pergumulan apapun yang menjadi tantangan, rintangan, ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan. Sepertinya kita belum mendapatkannya, tapi hari ini firman Tuhan mengajar kita jangan menyerah. Dia Tuhan semesta alam, Dia pengatur jalannya sejarah. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia berfirman selalu ditepati. Hari ini kami datang kepada Tuhan. Hari kami membawa seluruh hidup kami kepadamu Bapa. Tuhan dengar doa setiap kami. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami datang kepadamu sekali lagi Tuhan. Kami mau berseru kepadamu, mencurahkan isi hati kami. Engkau tahu apa yang terjadi dengan keluarga kami Tuhan. Engkau tahu apa yang terjadi dengan kehidupan keluarga kami, dengan anak-anak kami, dengan keuangan, dengan kesehatan. Engkau tahu Tuhan apa yang terjadi dengan pekerjaan kami, apa yang terjadi dengan studi kami, apa yang terjadi di lubuk hati kami yang terdalam. Tuhan, Tuhan kami belum melihat ada tanda. Mungkin sepertinya menjadi seperti semakin buruk. Mungkin seperti yang Engkau membisu. Tapi hari ini kami mau memutuskan, kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Kami tetap percaya. Kami mau menjadi orang yang beriman, bukan karena melihat, tapi karena percaya akan janji-Mu, bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik, Bapa kami yang sangat baik. Oh haleluya, haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya. Kami tahu di akhir segalanya, kami tahu di akhir segalanya mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Tuhan. Bahkan kematian bukan menjadi akhir Tuhan. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, itu bukan menjadi akhir baginya, tapi menjadi satu titik kemenangan terbesar. Dosa dunia Dia tanggung, kelemahan kami Dia tanggung, sakit penyakit kami Dia tanggung, rasa malu, rasa bersalah, rasa
tertuduh. Dia tanggung di atas kayu salib dan sudah selesai. Segala surat hutang dosa kami telah dipakukannya. Dan dia berkata, sudah selesai. Masa lalumu sudah selesai. Segala pelanggaranmu sudah selesai. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut telah dibuang, dicampakkan sejauh timur dari barat, sudah dilepaskan, sudah dilemparkan. Bahkan ketika engkau dikuburkan Tuhan, itu belum selesai. Iblis berkata, mungkin menjadi kemenangan bagi iblis, tapi belum selesai. Karena pada hari ketiga engkau bangkit dari kematian. Engkau menang atas maut. Engkau menang atas segala persoalan. Engkau memberikan kepada kami Roh Kudus-Mu untuk kami berjalan lebih dari pemenang dalam segala keadaan. Roh yang membangkitkan Yesus, Roh yang membangkitkan Yesus, Roh Kudus, Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, tinggal dalam diri kami, sehingga kami bisa menjadi orang yang lebih dari pemenang karena Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, mungkin kami sedang mengalami hari Jumat, hari kematian, atau hari Sabtu, hari kebimbangan, hari kebingungan, sehingga murid-murid melarikan diri dan berbalik lagi untuk menangkap ikan. Tapi akan datang hari Minggu, hari kebangkitan bagi kami semuanya. Kami nantikan itu, karena itu pasti datang dalam hidup kami. Kami nantikan itu Tuhan, hari kebangkitan, hari kemenangan, hari di mana Tuhan melakukan perkara yang dahsyat, melebihi yang kami pikirkan dan yang kami doakan. Engkau lakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya. Silakan duduk Bapak Ibu. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya janji-Mu. Berkat-Mu atasku melimpah. Oh, kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biar firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Bapak Ibu pastikan sudah mendapatkan anggur dan roti, sudah? Kalau ada yang belum, lambaikan tangan biar para pelayan. Kalau sudah dapat, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita ambil roti. Sudah? Ya. Boleh angkat tinggi rotinya. Oh yuk, para pelayan. Yesus, Kau hadir Tuhan. Dengarkan firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Mari kita terima tubuh Tuhan. Mari kita terima pengorbanannya di atas kayu salib. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kebaikanmu yang tiada taranya, kasihmu yang suci, tak bercacat dan tak bernoda. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Dengan satu kali pengorbanan di atas kayu salib, dia lakukan bagi saudara dan saya. Itu sebabnya tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Mari kita terima tubuh Kristus ini dengan satu ucapan syukur. Kita bersekutu, kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama. Kita angkat cawan sebagai bentuk kita menghormati akan darahnya yang tercurah bagi kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Yesus pasti datang kembali, dan dia menjemput semua orang yang dikasihinya. Mari kita jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Kami mengingat segala pengorbanan-Mu Tuhan. Oleh darah Kristus, segala sakit penyakit kami disembuhkan. Oleh darah Kristus, segala keterikatan sudah dibebaskan. Oleh darah Kristus, segala dosa kami sudah dihapuskan. Oleh darah Kristus, kami menjadi ciptaan yang baru. Iman percaya kami kepadamu Tuhan. Oleh darah Kristus, iblis dikalahkan, tidak punya hak tempat dalam hidup kami. Kami hidup berkemenangan oleh darah Kristus. Mari kita minum, kita bersekutu bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk darah-Mu. Bersyukur untuk pengorbanan.
selama-lamanya. Pengorbananmu sempurna, darahmu cukup berkuasa. Ku bersyukur, ku dibebaskan, dimerdekakan, dipulihkan, dibaharui, ditebus. Ku dibebaskan, diperbaharui dengan kasih yang sejati. Yesus, terima kasih Yesus, untuk pengorbananmu yang tiada taranya, kekal selama-lamanya. Menjadi baru oleh darahmu, Yesus. Kau baik Tuhan, Kau baik Yesus, Kau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Irabasandara labashikana, Irabasandara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pengorbananmu sempurna, kasih-Mu sempurna bagi kami. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Yesus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Bersama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bapak Ibu, siapa yang diberkati dengan kehadiran Tuhan di tempat ini? Haleluya. Semua diberkati, amin. Puji Tuhan. Hari ini saya lihat ada teman sekerja kita, Pak Teddy dan tim dari Talaut. Boleh bangkit berdiri kalau nggak keberatan. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Saya terkejut, ada Pak Teddy gitu. Bulan 3 terakhir sekali sebelum masuk pandemi, saya sempat berkunjung ke Talaut. Bulan 3. Setelah itu close. Jadi saya bersyukur masih bisa sekali terbang ke Talaut. Setelah itu 6 bulan sampai sekarang di rumah saja. Puji Tuhan, kita bersukacita hari ini. Ya seharusnya Ibu Eka yang sampaikan pengumuman, tapi Ibu Eka ibadah di rumah secara online, jadi saya ambil alih. Bapak Ibu selamat datang, dan hari ini kabar sukacitanya firman Tuhan telah mengubahkan hidup kita, amin. Yang kedua, setelah ibadah selesai jangan pulang dulu, karena torang ada dapat pelayanan kasih kembali. Torang dapat beras 5 kilo, telur mungkin 20 butir, minyak goreng 1 kilo, ya setengah ya, 1 liter ya, 1 liter, kalau minyak 1 liter ya,
Apalagi ya? Roti satu dos, satu pack. Pokoknya pulang dengan sukacita, amin. Ya. Dari keluarga yang tidak mau disebutkan namanya, tapi keluarga ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan menyalurkan berkat Tuhan itu kepada kita gereja Tuhan di tempat ini. Baik, saya rasa itu saja doa pagi. Selama 40 hari sudah masuk hari yang ke-35. Jadi tinggal 5 hari lagi Bapak Ibu yang belum join, ayo ikut doa pagi jam 5 ya. Kita mengalami kebaikan dan kasih Tuhan di sana. Ya, puji Tuhan. Ibu Sugina nanti akan bersaksi, nggak tahu di hari keberapa. Ibu Sugina akan join di doa pagi, istri Pak Walter, menyaksikan bagaimana dia bisa percaya kepada Yesus dari orang yang sebelumnya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam ibadah adalah sukacita kalau kita bisa datang dengan membawa hati kita, membawa persembahan kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita, siapkan persembahan kita, persepuluhan, ucapan syukur. Ada 3 kantung, ada 3 kotak di depan. Nanti Bapak Ibu bisa memberikannya, tentunya dengan bergiliran, tetap jaga jarak supaya semuanya aman dan teratur. 3-tiganya boleh dimasukkan Bapak Ibu ya. Baik, itu saja pengumuman pada hari ini. Terima kasih Bu Priska sudah melayani kita dengan baik dan luar biasa. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini biarlah terus firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan terima kasih, biar kebenaran-Mu terus diperdengarkan, kebenaran-Mu terus menjadi kesukaan bagi kami. Kami mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kami datang hari ini sebagai bukti cinta kami, sebagai penyembahan kami kepada Tuhan. Kami akan menyembah Tuhan dengan memberikan persembahan kami. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami berdoa untuk keluarga yang hari ini memberikan pelayanan kasih kepada gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Apa yang mereka taburkan bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi membangkitkan ucapan syukur bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati dalam usaha pekerjaan mereka, dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Tuhan menjadi gembala yang baik, menjadikan mereka terus garam dan terang bagi dunia. Terima kasih Bapa, dengan penuh sukacita kami akan membawakan persembahan kami, mengembalikan persepuluhan milik Tuhan, memberikan persembahan ucapan syukur, dan kami tetap akan kelola yang terbaik. 90% yang masih sisa, kami akan kelola yang terbaik, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan penuh sukacita kami bawa persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.
Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita angkat pujian, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau Bapa kami yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, untuk setiap hati yang telah Tuhan penuhi dengan sukacita di dalam memberi. Mereka yang mengembalikan persepuluhan, Tuhan, janji firman-Mu, ujilah aku, apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap di langit di surga dan mencurahkan berkat secara berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengirap daripada hidupmu. Berkati Tuhan dengan ketaatan dan hati yang terus melekat kepada Tuhan. Walaupun doa-doa kami belum dikabulkan, kami tetap akan mencintai Engkau melebihi apapun juga. Mencintai dan mentaati firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang dengan satu jaminan penyertaan Tuhan. Kami akan pulang dengan satu keyakinan bahwa Allah itu baik. Tidak ada kecurangan padanya. Bapa kami di surga, Bapa yang memelihara hidup kami. Kami tidak khawatir apa yang akan kami makan, minum, dan pakai. Karena semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kami mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan Tuhan tambahkan. Kami angkat wajah kami kepadamu Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyinari Engkau dengan kasih-Nya dan memberikan Engkau damai sejahtera. Dituntunnya Engkau ke padang yang berumput hijau. Dibimbingnya Engkau ke air yang tenang, disegarkannya jiwamu. Sekalipun kau berjalan dalam lembah kekelaman, percayalah, ada Tuhan di sana. Karena Dia tidak pernah meninggalkan, dan janjinya, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Yang sakit disembuhkannya, yang luka dibalutnya, yang lemah dikuatkannya. Dan hari ini kami pulang dengan satu kasih dan kuasa dari Tuhan yang tidak pernah berubah. Damai daripada Allah Bapa, cinta kami, kasih yang sempurna dari Tuhan kami Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus beserta dengan kami sekarang sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati bersama, katakan